Selamat sore, jumpa lagi dengan saya Pendeta Deborah Dumasi Sianipar yang akan didampingi oleh sahabat saya Ibu Rima Salino. Shalom. Dalam acara Renungan Senja dari Christ Bright Ministry atau CBM Channel Jakarta, Indonesia. Saudaraku, ini adalah pembahasan kedua dari khotbah minggu yang lalu mengenai Aku Ini Jangan Takut. Saudaraku, saya akan bacakan dari Markus 4 ayat 36 dan seterusnya. Mereka meninggalkan orang banyak itu lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk dalam perahu-perahu lain juga menyertai dia. Lalu mengamuklah topan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa?" Ia pun bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Saudaraku, saya tidak tahu apakah saudara pernah mengalami yang namanya badai mengamuk, atau istilah orang zaman dulu, sudah jatuh ketimpa tangga pula. Tapi saya secara pribadi, saudara, pernah mengalami ini dan membuat saya hampir gila. Saya mengalami stres yang luar biasa. Nah, kita akan tanya dulu Ibu Rima. Kenapa Ibu Rima mengatakan, apakah mungkin Ibu Rima punya pengalaman di mana ada badai dalam kehidupanmu, seperti rasanya seperti udah mau tenggelam, atau apa yang menjadi dasar Ibu menyampaikan ini bahwa kita tidak perlu takut? Ya, terima kasih Bu. Tuhan tahu apa yang terjadi. Ya, saya seperti yang saya khotbahkan, contoh di khotbah saya waktu itu, pengalaman anak saya ya dalam pendidikannya. Itu pada hari itu kesekian kali sebenarnya dia merasa bahwa dia sangat-sangat tertekan dalam kuliahnya itu. Nah, kemudian saya dikasih hikmat Tuhan ya, bahwa saya harus bicara mengenai tangga ya, bahwa kadang-kadang kita merasa bahwa kemampuan kita atau keadaan kita itu terbatas, kemudian juga tidak punya kemampuan apa-apa seperti itu ya. Kemudian Tuhan lebih lanjut berbicara bahwa mungkin saja kita merasa misalnya kita di step nomor 2 dari tangga tersebut, padahal pandangan Tuhan dari surga itu 5 gitu. Jadi harus ada masalah supaya mencocokkan itu Bu, pandangan dan pengertian pemahaman Tuhan dengan kita ya. Jadi anak saya jadi mengerti ini, dia bisa menerima dengan baik. Kemudian saya bilang bahwa Tuhan tahu kesulitan kamu gitu loh. Dan tidak ada kerja atau tidak ada kuliah yang enak sebenarnya. Dan Tuhan tidak pernah berdiam diri. Dan Tuhan tidak pernah berdiam diri. Tuhan tidak pernah tidur, saudaraku. Artinya waktu kamu masuk ke situ, gitu, kadang-kadang dia merasa bahwa itu bukan yang Tuhan, bukan Tuhan mau. Kehendak Tuhan, ya. Makanya dia sulit. Ya, kenapa Tuhan juga selama saya berdoa juga tidak bilang untuk pindah jurusan misalnya, atau berhenti misalnya, atau apa yang sesuai dengan pemikiran dia, ya, seperti itu. Benar, saudaraku. Pikiran kita lah sebenarnya lawan kita. Iblis bisa bekerja menaruh panah api
untuk membuat kita bimbang terhadap keberadaan Tuhan. Ketika situasi atau masalah sepertinya kita rasa kita tidak kuat, kita rasa kita tidak mampu, iblis bisa menaruh pikiran-pikiran yang mengatakan, ya, kamu tidak disertai Tuhan, dan ini mungkin bukan kehendak Tuhan. Saudaraku, kita tidak boleh gampang mengatakan itu. Sebab begitu juga saudaraku, murid-murid Tuhan Yesus ini. Yesus ada di kapal itu saudaraku, tertidur. Lalu ombak datang. Mereka berpikir ini tidur, Yesus ini tadi khotbah. Khotbah hebat. Total sekarang tidur. Dia tahu gak sih kita udah banting tulang nih, mompain air nih, ngeluarin nih. Udah, mungkin udah ribut nih semua. Udah bangun ke lu aja. Udah ribut nih gara-gara ada badai saudaraku. Dalam kehidupan kita sering seperti itu. Seperti murid-murid Tuhan ini. Mereka pikir Tuhan tidak peduli, saya pun demikian. Ketika saya merasa Tuhan tidak menyertai saya, tidak menjagai saya, kenapa mamaku meninggal, kenapa papaku sakit, kenapa sekarang ekonomi kami begitu sulit sampai tidak bisa. Kenapa dan kenapa? Nah, terus kenapa. Nah, setan itu mempermainkan kata-kata kenapa ini di pikiran kita. Lalu tiba kesimpulan mengatakan, Tuhan tidak ada. Tuhan tidak ada. Padahal lain, Tuhan merancang, mengizinkan masalah itu terjadi, ada satu maksud, yaitu tadi Dia mau membawa kita, membimbing kita mengalami Tuhan secara pribadi. Amin. Kita mulai berpikir, membedakan. Tadinya saya pikir hanya bapak saya yang baik, hanya ibu saya yang baik, opung saya yang baik, atau nenek saya yang baik. Ternyata kebaikan mereka pun terbatas, dan waktunya pun terbatas. Gak mungkin kita bisa ikutin, dan kita tidak akan pernah dewasa saudaraku. Nah akhirnya ketika Tuhan ambil menurut waktu Tuhan, baik ibu, baik ayah, kok saya juga bisa dewasa? Seperti dipaksa masalah itu. Dan itulah Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Amin. Teruslah kita berjalan di jalan Tuhan, supaya kita tidak akan pernah kecewa dan bimbang. Amin. Apa saran ibu kepada orang-orang yang mungkin sedang mengalami masalah, mengatakan, wih Tuhan tidak menyertai saya, Tuhan tidak menolong saya, Tuhan tidak menjaga saya. Kira-kira apa yang ibu bisa sampaikan kepada pemirsa yang sedang mengalami badai dalam kehidupannya? Jadi jika masalah itu datang dalam kehidupan kita, pergumulan, kita fleksibel aja ikut maunya Tuhan. Pasti nggak akan terlalu banyak menyita waktu, nggak akan banyak mengeluarkan tenaga. Ikut saja. Kalau kita melawan masalah, itu akan sakit. Maksudnya jangan takut menghadapi masalah. Itu ya Bu ya, benar ya. Jangan takut. Masalah semua orang hidup, kaya atau miskin, cantik atau jelek, tinggi atau pendek, semua ada masalah. Saya melihat orang yang lembut ada masalahnya juga. Orang yang kasar apalagi. Nah, semua punya masalah. Orang yang keras, semua ada masalahnya. Nah, oleh karena itu saudaraku, hanya Tuhan yang bisa. Ada Yesus di dalammu. Bangunkan dia. Maksudnya gini, jangan saudara memaksa diri mengandalkan pikiran dan kekuatan saudara. Jika saudara merasa udah ngos-ngosan, sudah rasa nggak mampu, bangunkan Yesus. Artinya saudara harus berteriak sampai Yesus datang menolong. Nah, saya tambahkan sedikit kesaksian saya ketika saya mengalami hampir frustasi. Kenapa tidak ada pertolongan buat papa saya? Kenapa tidak ada pertolongan buat adik-adik saya yang masih sekolah SD dan sangat kesulitan untuk membayar waktu itu? Saya menangis berteriak, di mana Tuhan? Di mana Tuhan? Tapi terus aja saya membaca Alkitab saudara. Terus aja saya mencoba mencari hadirat Tuhan. Terus dan terus. Gak langsung ketemu. Sampai hampir-hampir menyerah, tapi jangan menyerah. Ya, hampir-hampir menyerah. Ada istilah bosnya suami saya, pemimpin suami saya di kantor, istilahnya begini,
Kalau nyawamu belum putus, nggak boleh mengatakan tidak bisa. Itu perkataan pimpinan suami saya ke suami saya, dan itu ku praktekkan terus menerus. Itu benar. Beriman nggak boleh putus, terus kejar Tuhan. Saudaraku, jangan berpikir Tuhan tidak ada di sekitarmu. Tuhan tidak tahu. Dia tahu. Dia ada bersamamu. Jika engkau diberkati dengan video ini, saudaraku, saudara tontonlah di YouTube, lalu saudara klik Christ Bride Ministry dan like, kemudian subscribe dan juga komen. Share-lah kepada banyak orang. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa besok pada pukul yang sama. God bless you.